وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. Al-hadithul khamisu al-istiqamah. Bab tentang istiqamah. Ini hadirin jamaah yang mulia. Nah, tentang istiqamah, apa itu makna istiqamah? Dan bagaimana kedudukan istiqamah? Saya ingin menyebutkan salah satunya ulama-ulama salaf sebagaimana Imam Ibn Rajab. Maka beliau menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, al-istiqamatu wa hiya sulukis sirat al-mustaqim. Ternyata bahwa istiqamah itu adalah jalan yang ditempuh akan mengantarkan kepada jalan yang lurus, disebut dengan sirat al-mustaqim. Itu adalah istiqamah. Terlebih kita hampir setiap rakaat kita, terutama salat wajib, kita mesti melafazkan itu, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena jalan siratal mustaqim jalannya Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, agar kita istiqamah, maka istiqamah adalah jalan yang akan atau jalan yang ditempuh mengantarkan kepada jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim. Ternyata istiqamah pula adalah agama yang lurus, yaitu agama yang min ghairi ta'wij anhu yumna wala yusra. Yaitu agama kalau orang itu menempuh siratal mustaqim, bahwa dia di atas Islam, maka dia lurus, dia tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Itu namanya apa? Istiqamah. Kata beliau rahimahullah, yushamilu dzalika fi'lu ta'ah kulliha. Dan istiqamah itu terkandung di dalamnya maka perbuatan ketaatan semuanya. Jadi amal-amal perbuatan yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka itu namanya istiqamah. Jadi kalau antum taat melakukan ini itu, bentuk antum taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu istiqamah. Antum lurus. Bahkan itu wal batinah, zahirah wa batinah, lahir batin. Bentuk ketaatan itu yang bersifat nampak, seperti antum menjalankan kewajiban, ataupun juga ketaatan bentuk keimanan, keyakinan yang tertanam dalam hati. Itu namanya istiqamah. Wa taraka al-manhiyat, dan termasuk orang yang meninggalkan seluruh apa yang dilarang semuanya. Dan ini masuk di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi, artinya apa? Istiqomahlah kalian ilaihi, kepada Allah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitakan kita untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menempuh jalan siratal mustaqim, menempuh jalan agama yang lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri. Isyaratun ila annahu la budda min taqsiri fil istiqamah al-ma'mur biha wa yujbiru dhalika al-istighfar al-muqtadi lit-taubah war ruju' al-istiqamah. Artinya ini menunjukkan bahwa senantiasa tatkala seseorang itu dia ingin betul-betul tetap tegak dan lurus dalam ketaatan dia kepada Allah, menempuh jalan yang lurus, ternyata tetap saja dia tidak bisa menyempurnakannya. Masih saja ada yang kurang, yang dia belum semua perintah Allah dilakukan. Maka oleh sebab itu, mungkin saja banyak perintah Allah yang antum belum jalankan, bahkan mungkin larangan Allah banyak antum yang mungkin langgar. Bagaimana caranya? Dan itu kita tidak bisa sempurna. Fayujbiru dzalik al-istighfar al-muqtadi li taubah war ruju' al-istiqamah. Maka tutupilah
dengan kalian itu meminta ampun kepada Allah dengan kesalahan dosa yang telah lampau, dengan kalian bertaubat dan rujuk untuk kembali istiqamah. Tadi disebutkan tentang istiqamah itu di dalam surat apa? Fussilat ayat 6. Pertama kita buka dulu surat Fussilat ayat 6. Nah, ayat itu berbunyi sebenarnya kalau yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibn Rajab itu diringkas ayatnya, padahal itu panjang. Ya. Jadi ayatnya pada ayat yang ke-6. Tulisannya kecil banget. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaih wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakan ya Muhammad, hanya saja aku Muhammad, ana basyarun mithlukum, saya ini adalah manusia seperti kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita Muhammad, para anbiya dan mursalin, maka dia manusia biasa seperti kita. Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Bedanya ana dengan antum kalian semua, aku diberi wahyu oleh Allah. Nanti akan disebutkan tafsirnya. Annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja sesembahan-sembahan kalian sebenarnya hanya satu. Itulah Rabb yang ahad, Rabb yang tunggal, Allahu jalla jalaluh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah yang paling benar. Maka aku beribadah hanya kepadamu ya Allah. Tak mungkin aku beribadah kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu pula kami minta tolong ya Allah. Tak mungkin pula aku minta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Kenapa? Karena memang Engkau adalah al-ma'luhu wal-ma'bud. Karena Engkau zat yang disembah dan diibadahi, yang hanya bisa menolong seluruh apa yang diminta oleh hamba-hambamu. Kemudian fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah kalian kepadanya. Kepada siapa? Kepada tauhid, kepada ketaatan kepada Allah jalla jalaluh. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah kalian kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kalian kepada Allah saja. Wa wailun, dan kecelakaan, dan tempatnya di neraka wail. Wail, kata para ulama namanya qa'run fi jahannam. Lembah yang paling dalam neraka jahannam. Sementara neraka jahannam itu kedalamannya ditempuh dalam perjalanan 70 tahun. Jadi kalau antum jalan 70 tahun jalan ini, ya, maka di situ baru masuk, sampailah pada neraka jahannam. Dan ada namanya wil, maka itu namanya qa'run jahannam. Jadi artinya apa? Lembah yang paling dalam neraka jahannam. Dan bagi mereka siapa? Bagi orang-orang yang musyrik. Penjelasan tentang ayat ini, kul, maksudnya katakan, lahum, kepada umatmu, kepada manusia, ayuhan nabi, wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilai, hanya saja aku adalah manusia seperti kalian, yuha ilai. Artinya apa? Hadhihi sifati wa wazifati, ini loh sifatku Muhammad, sama dengan kalian. Muhammad itu juga sakit, Muhammad itu juga tidur, Muhammad itu juga mati. Innaka mayyitun wa hum mayyitun. Engkau adalah meninggal ya Muhammad, akan mati. Mereka semua juga akan mati. Rasulullah SAW juga menikah, senang dengan wanita, manusia. Rasul juga merasa lapar. Rasul juga pernah kenyang, tapi tidak sering. Ya. Dan inilah tugasku. Anni basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Laisa biyadai minal amri syai'. Aku tidak punya kelebihan apapun. Sifat-sifat rububiyah enggak punya, sifat-sifat ketuhanan enggak punya. Wala inti ma tastajiluna bih. Maka disiku pula tidak ada bisa yang akan mempercepat, memperlambat, bisa menolak madarat, memberi manfaat, enggak bisa aku. Karena apa? Aku manusia seperti kalian. Wa innama fadlani Allahu alaikum. Tetapi hanya saja aku dilebihkan oleh Allah
atas kalian semua. Dan Allah bedakan aku dengan kalian semua. Wa khassani, dan Allah mengkhususkan aku dengan apa? Wahyu. Alladzi auhahu ilai. Di mana Allah wahyukan kepadaku. Nabi Muhammad mendapatkan apa? Wahyu, risalah, kerasulan. Itu yang membedakan. Sehingga kenapa Muhammad dipilih di antara mereka? Karena waktu itu Allah pilih dan Allah Maha tahu. Maka di antara hati-hati manusia yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, pertama kali dalam usia-usia masih anak-anak diambil malaikat Jibril, dicuci hatinya, kotorannya dengan air Zam-Zam. Masyaallah. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah, irhas sebelum mukjizat. Jelas? Jadi seperti itu. Nah, wa amarani bittiba'i, maka Allah perintahkan aku untuk mengikuti Allah, mengikuti jalan Allah, dan aku pula berdakwah kepada kalian menuju Allah tabaraka wa taala. Maka fastaqimu ilai usluku as-siratal al-mawsilu ila ta'ala, maka tempuhlah oleh kalian jalan yang akan menyampaikan kalian kepada Allah jalla jalaluhu. Itulah siratal mustaqim, at-tariqul wadhi al-mawsilu ila Allah wa ila jannati, jalan yang akan mengenalkan kalian kepada Allah dan akan menyampaikan kalian masuk ke dalam surga Allah. Bitasdiqil khabar alladhi akhbara bih, dengan kalian membenarkan, mengimani semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berita Quran, berita Sunnah, sehingga Rasul disebut apa? As-sadiqul masduq. Rasulullah ini adalah manusia yang paling jujur dan dibenarkan. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, bukan karena hasil pemikirannya, tapi wahyu dari Allah tabaraka taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sebagaimana dalam surah An-Najm. Naam. Wattiba al-amra wajtinab an-nahy, maka Rasulullah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hadhihi haqiqatul istiqamah. Ini maksudnya istiqamah. Jadi kalau antum berjalan pada jalan yang akan mengenalkan antum kepada Allah, berarti menjadi ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul Islam, ahlul qiblah. Nah, kemudian antum itu menempuh jalan-jalan Allah dan Rasulnya, berarti jalan mengantarkan kepada jannah. Dan antum istiqomah, itulah yang dimaksud istiqomah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tsumma dawam ala dzalik, dan kemudian kalian terus menerus di atas yang demikian tadi, tidak belok-belok lagi. Nih, wa fi qaulih, kemudian fastaqimu ilaih, istiqomalah kalian, luruslah kalian kepadanya. Maksudnya apa? Tambihun alal ikhlas, diingatkan agar kalian istiqomah itu tetap murni, ikhlas. Wa annal 'amil yanbaghi lahu ay yaj'ala maqsudahu wa ghayatahu allati ya'mal li ajliha. Kenapa? Setiap manusia, setiap kita, tatkala kita beramal, hendaklah menjadikan tujuannya, puncak tujuan maksud dia beramal untuk siapa? Li ajliha, hanya untuk Allah, bukan yang lain. Wal wusul ilallah, agar kita sampai kepada Allah. Wa ila dari karamati, agar kita pula masuk dalam rumah kemuliaan Allah, itulah surga Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, melarang Allah karena takut ingin dapat surga, kemudian takut neraka, maka itu hal yang diperintah. Rasul juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dibaca oleh Rasul setiap salat beliau. Rasulullah, sementara kita tahu apa? Rasulullah dosa yang lalu diampuni, yang akan datang juga diampuni oleh Allah tabaraka taala. Tetap kenapa minta surga dan takut dengan neraka? Itulah rahasianya, hadirin jamaah yang mulia. Kenapa? Itulah istiqamah dan itulah siratal mustaqim, ad-dinul qawim. Fabidzalika yakunu 'amaluhu khalisan salihan nafi'an wa bifawatihi yakunu 'amaluhu batilan. Kata beliau muallif rahimahullah tafsir As-Sa'di, maka dengan itu kalau dia beramal, maka amallah ikhlas, juga saleh, nafi'an, memberi manfaat.
Jika kemudian kalian luput, tidak ikhlas, tujuan kalian salah, kalian menduakan Allah, tujuan niatnya untuk kalian, untuk dunia, untuk manusia, ternyata kalian beramal, ada riya, ada sum'ah, tidak baik jalan menjalankannya, berarti kalian luput. Itu semua jadilah amalan kalian menjadi amalan apa? Yang sia-sia. Maka oleh sebab itu hamba ini maka harus semangat istiqamah. Walaupun hamba kita diperintah untuk semangat dan kita bersemangat untuk istiqamah, la budda ay yahsula minhu halal bitaksiri bima'mur. Ternyata masih ada celah kurang. Seperti makom kita, kedudukan kita ini, saya antum sudah masya Allah pengennya, tapi tetap ada yang masih kurang. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh terlalu berbangga dengan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai pula kita ini juga tidak merasa berdosa dengan ketika kita melakukan dosa walaupun kecil. Ini maka oleh barakallahu fikum. Di sini maksudnya apa? Bahwa kita ini masih lemah, masih kurang pula, atau kita kadang-kadang terjatuh pada yang dilarang oleh Allah. Amarahu biddawa, maka Allah perintahkan bagaimana obatnya. Apa yang kita kurang menjalankan perintah, apa yang kurang kata kita melakukan apa yang dilarang, obatnya apa? Dengan kita wastaghfiru, kita ini bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Maka Allah tabaraka taala menjanjikan bagi siapa yang meninggalkan istiqamah, wa wailun lil musyrikin, maka dia akan celaka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu jaminan orang apa? Yang mereka meninggalkan istiqamah. Artinya apa? Setelah Allah selamatkan dia menjadi seorang mukmin, muslim, ahlu ta'ah, ahlul khair, maka dia rubah, na'udzubillah min dzalik, karena mungkin ujian dunia, mungkin ujian pangkat, mungkin ujian harta, akhirnya dia na'udzubillah min dzalik, nasallallahu murtad. Mungkin juga karena gara-gara wanita menjadi murtad. Subhanallah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan setiap hati-hati hamba, maka tetapkan aku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Kemudian hadirin jamaah yang mulia barakallahu fiikum, tentang istiqomah seperti tadi. Kemudian Allah tabaraka taala juga memerintahkan, kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan istiqomah itu apa? Ayathbutal insan ala syariatillah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tatkala dia kokoh, ya, dia tetap berada di atas syariat Allah, itu namanya istiqomah. Kemudian disebutkan tentang ayat istaqim kama umirta, surat Hud ayat 112. Istiqomahlah kalian seperti apa yang diperintahkan kepadamu. Karena Allah perintahkan hal kita apa? Istiqomah. Maka Allah tabaraka wa taala memerintahkan rasulnya ats-tsabat, istiqomah. Ini yang pertama diperintah siapa? Rasulnya awalnya. Dan terus menerus jadi istiqomah. Sebagaimana Allah perintahkan dan menjelaskan yang seperti itu. Pembicaraan ayat Hud pada surat Hud ayat 112, pembicaraan ini kepada Nabi, diarahkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad, istaqim kama umirta, istiqomahlah kalian dan tetaplah kalian di atas syariat Allah seperti yang diperintahkan kepada engkau. Asalnya begitu, ya. Yaqululah wali ummati, tapi itu pula untuk umatnya pula, kita semua. Illa idza qama dalil ala annahu khas bihi fa innahu yahtassu bih. Kecuali ada dalil pengkhususan. Kalau perintah fastaqim kama umirta itu khusus. Tapi ternyata tidak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Ya. Amma idza lam yakun dalil khasan bih fa innahu lahu wa li ummah. Jika tidak ada penunjukan dalil ayat ataupun Quran, ayat Al-Quran ataupun dalil hadis yang sahih bahwa perintah itu menunjukkan kekhususan, berarti itu untuk Nabi kita Muhammad dan untuk umatnya. Famimma dallat dalil ala annahu khas bihi, ada memang ayat Al-Qur'an yang kadang menyebutkan itu pengkhususan dalil untuk Nabi kita Muhammad. Semisal apa? Dalam surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami, kata Allah, melapangkan kepadamu dadamu ya Muhammad. Nah, ini khusus namanya. Dan aku pula lepaskan darimu beban tanggungan yang ada di punggungmu. Fa inna hadza khas bin nabi. Ini khas. Kayak yang ini khas, khusus. Termasuk pula semisal walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh kata Allah, kami telah datangkan kepada Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Ini juga khusus untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ditekankan dalil adanya pembicaraan khususiyah, berarti itu hukumnya untuk siapa? Nabi juga untuk umatnya. Inilah kaidah tentang ayat fastaqim kama umirta. Maka istiqamalah kalian sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu. Amanlah wali ummati. Ini umum untuk umatnya, juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifatnya umum. Kullu wahid yajib alaihi yastaqima kama amara fala yabtilu fi dinillah. Artinya setiap kita menjadi umat Muhammad, menjadi seorang mukmin muslim, maka wajib untuk tetap istiqamah di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah, di atas syariat Allah, seperti apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai dia ganti di dalam perkara agama Allah. Jangan sampai dia menambahi apa yang ada pada agama Allah. Jangan sampai dia kurangi apa yang sudah ada dalam agama Allah. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwaahum. Ini ayat lain, surat Syura pada ayat 15. Artinya apa? Istiqamalah kalian, tetaplah kalian di atas syariat Allah, agama Allah. Ya, apa yang seperti yang diperintahkan, kalau ini perintah ya lakukan, kalau ini larangan tinggalkan. Maka jangan mengikuti hawa nafsu mereka manusia. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya tentang keutamaan istiqamah. Masya Allah. Jadi ini penting tentang keutamaan apa? Istiqamah. Jadi kalau kita nanti orang-orang yang termasuk istiqamah, dan bagaimana keutamaan istiqamah. Masya Allah. Semoga Allah Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Allah berfirman di dalam surah Fussilat pada ayat 30 sampai 32. Ini pendalilan ayat tentang apa itu istiqamah dan bagaimana keutamaannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan tentang ayat ini, orang-orang yang dia bisa menjaga istiqamah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah dan syariat Allah, maka dia termasuk kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Jadi ana dan antum punya potensi untuk itu, asal antum istiqamah. Jadi wali itu bukan khusus, bukan wali khas. Antum, ana juga bisa. Adapun maqam wali yang tertinggi ya para nabi dan rasul, para sahabat, baru berikutnya, karena keimanan masing-masing orang beda-beda. Tergantung di mana dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tergantung bagaimana ketaatan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tergantung bagaimana dia menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jadi Allah mengkabarkan tentang bagaimana wali-walinya. Maka di dalamnya terjamin apa? Bagaimana mereka bersemangat agar mereka itu dianjurkan untuk meneladani mereka. Nah ini. Jadi ini agar kita ini bersemangat untuk apa? Untuk menteladani mereka. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang dia lisannya mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, yang menjamin kami adalah Allah, yang menjamin kami keselamatan juga Allah, menyembuhkan penyakit yang ada pada kami juga Allah, yang mengangkat wabah ini adalah Allah. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah dan sebenarnya yang benar adalah Allah. Kemudian apa? Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Artinya i'tarafu wa nutiqu wa radu bi rububiyyatillah. Dia mengimani, dia mengucapkan, dia ridha dengan rububiyah Allah. Kemudian dia apa? Menjalankan perintahnya. Kemudian dia istiqamah di atas siratal mustaqim dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Falahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Maka Allah mengkabarkan gembira kepada mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Masya Allah. Di dunia dan akhirat Allah jamin dia. Niscaya akan turun atas mereka orang yang istiqamah tadi, yaitu malaikat Allah al-kiram yang mulia. Yatakarrara nuzulahum alaihim. Terus menerus malaikat itu turun atas mereka. Mereka siapa? Orang yang istiqamah. Mubashirina lahum indal ihtidar. Mengkabarkan gembira kepada mereka dikala mereka itu sudah ajalnya itu mau diambil oleh Allah. Alla takhafu, kalian tidak perlu takut. Ma yastakbilu min amrikum, amal yang sudah kalian, perkara kalian yang sudah lewat, atau amal yang apa namanya? Naam, yang kalian hadapi, tidak perlu takut. La tahwala tahzanu, arti kalian tidak perlu khawatir apa yang kalian hadapi. Kalian tidak perlu sedih apa yang telah berlalu. Artinya apa? Keluargamu yang kau tinggalkan, hartamu yang kau tinggalkan, tidak perlu khawatir. Artinya sesuatu yang dibenci, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Wa absyiru bil jannah, maka beritakan gembira kepada mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dimana Allah itu telah janjikan kepada mereka orang istiqamah. Fa inna qad wajabat lakum wa thabbatat. Maka disebutkan di sini, maka hanya saja sungguh tatkala wajib atas kalian dan kalian kemudian tetap di atasnya. Wa kana, dan adalah janji Allah maf'ulan, niscaya akan dilakukan oleh Allah. Wa yaqulu lahum aidan, demikian pula dikatakan kepada mereka untuk menegaskan, meneguhkan kepada mereka, memberikan kabar kepada mereka, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan apa? Kami menjadi pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Maka orang yang istiqomah di atas agama enggak perlu khawatir mestinya. Kalau Allah menjadi pelindung dia dunia dan akhirat, maka Allah menganjurkan kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, maka di dunia itu untuk melakukan amal kebaikan, dan Allah pula menghiasi mereka dengan kebaikan. Maka kemudian mereka pula diberikan jiwa oleh Allah merasa khawatir dari kejahatan. Mereka juga merasa khawatir tentang amal-amal yang akan mengotori hati-hati mereka. Wa yad'un Allah lahum, dan malaikat pula mengkabarkan kepada mereka apa? Mendoakan kepada mereka, mendoakan kepada mereka tatkala mereka ditimpa musibah, dikala mereka ditimpa rasa khawatir, itu malaikat doakan kepada mereka. Wa khususan 'indal maut wa shiddatih, terkhusus dikala dia sudah mendekati ajalnya datang, dalam kondisi-kondisi yang dahsyat seperti itu. Bahkan kemudian dikubur pun, di kegelapan kubur, dia pun tidak khawatir.
termasuk pula nanti di hari kiamat, wa ahwaliha, dan huru-hara kiamat, wa ala sirat, termasuk tatkala dia meniti sirat, jembatan yang sejauh dia harus tempuh perjalanan 70 tahun, yang harus naik, yang dimana tajamnya lebih tajam di pedang yang paling tajam, lebih lembut daripada rambut antum satu helai. Itu adalah as-sirat yang antum tempuh. Tidak perlu khawatir. Wa fil jannah, dan dia di surga pun akan disambut dengan kemuliaan di Rabb mereka. Dan mereka pula kemudian masuk ke dalam surga dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, istiqomah kalian di atas syariat agama Allah. Maka alangkah sebaik-baik uqbad dar, akhir tempat kembali. Wa yaquluna lahum aidha, malaikat pun akan mengatakan kepada mereka orang istiqamah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga maka kalian akan dapatkan apa-apa yang kalian inginkan yang ada pada hati-hati kalian. Maka Allah janjikan, maka Allah sambut. Walakum fiha ma tad'un, dan juga dalam surga apa yang kalian minta semuanya, maka kalian akan menjumpainya dari berbagai macam kelezatan, hal-hal yang nikmat, mimma la 'ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun, oleh manusia. Wala udhunun sami'at, juga tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatrun ala qalbil bashar, juga enggak pernah terlintas apa yang dipikirkan di dalam hati manusia. Kenapa? Nikmat yang azimah. Ini bagi siapa? Orang yang istiqamah. Nah, maka ini. Barakallahu fikum. Kemudian bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimana sifat dan bagaimana orang-orang yang supaya dia itu istiqamah. Nah, dan kemudian di sini pula tentang seorang sahabat Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, maka dia pun bertanya dan minta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridai, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakan kepada aku ya Rasul. Kata sahabat Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, fil Islam, katakan kepadaku perkara yang ada dalam Islam. Qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, di mana aku tidak akan bertanya tentangnya kepada siapapun setelah engkau. Jadi dia pingin apa? Pingin ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, pingin diberikan wejangan oleh Rasulullah SAW, pingin diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW, sebuah kalimat yang ada di dalam Islam yang dia tidak akan pernah tanyakan kepada selain Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah yang dia tanyakan. Qala, Nabi mengatakan, kul, kalau begitu, kalau antum pingin apa yang harus dikatakan ketika antum menjadi seorang Islam dan orang yang di atas Islam, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, setelah itu kemudian kalian istiqamah di atas iman apa yang kalian ucapkan. Maka tentang hadis ini dalam pembahasan kitab Bahjul Qulub al-Abrar adalah tentang juga penjabaran tentang bagaimana makna istiqamah dan apa yang disebut dalam surah Fussilat tadi ayat 30 dan berikutnya. Jadi setelah kita Islam, katakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Fahadzal rajul, maka orang ini, sahabat ini, talaba minan Nabi, dia meminta dari Nabi kalaman jami'an lil khairi nafi'an. Jadi dia minta kepada Nabi apa? Sebuah perkataan tetapi yang mencakup di dalam untuk semua kebaikan yang bermanfaat. Maka disebutkan kalimat apa ini? Hadis apa? Jami'ul Kalim.
Kalimat pendek, ucapan Rasulullah itu pendek tapi maknanya luas. Dan sahabat ini minta seperti itu. Mausilan sahibahu ilal falah. Yang dia maksudkan apa? Pelakunya atau yang mengucapkannya tadi, dengan dia mengamalkannya, mempraktekannya, maka dia menjadi orang yang al-falah. Bukan falahnya orang bahasa ajam atau jamaah ya. Falah, orang yang apa? Berbahagia. Hayya 'alal falah. Itu. Bukan falahnya bahasa ya. Keliru nanti bahasanya. Ya. Hayyal falah yang akan menuju apa? Kebahagiaan. Itu maknanya. Fa'amarahun Nabi, maka Rasul memerintahkannya bil iman billah. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Alladzi yusammilu ma yajibu i'tiqaduh. Tentu tatkala iman kepada Allah yang pertama, qul amantu billah, mengandung perkara-perkara yang wajib tentang keyakinan. Kita bicara tentang akidah. Apa itu akidah? Hukmul jazim fi dhihni. Keyakinan yang bulat apa yang di dalam hati. Itu namanya akidah, itu namanya keyakinan. Keyakinan yang bulat yang ada di dalam hati. Jika sesuai dengan dalil dan kenyataan, berarti keyakinan benar. Akidahnya sahih. Tapi kalau tidak sesuai dengan realita, bukti, dalil, maka berarti tidak benar. Ya, itu namanya akidah. Contohnya apa? Akidahnya umat Islam, Allah ini tunggal. Sesuai kan? Tunggal dalam segalanya, esa dalam semuanya. Dalam menciptakan, dalam memberi rezeki, dalam mengatur. Ya, Allah sendiri tidak perlu siapa-siapa. Dalam yang disembah, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah sendiri tidak butuh sekutu. Ini benar. Tapi ada orang yang punya keyakinan apa? Trinitas. Ya apa tidak? Nah, ini yang tidak benar. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini yang tidak mungkin. Makanya Allah bantah dalam surat Al-Ikhlas. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini juga jawaban dikala syaitan membisikkan ke dalam hati manusia untuk memberikan keraguan. Ada loh kadang-kadang hati ini muncul ketika mungkin dalam posisi kalut, dalam posisi bingung dan macam-macam. Tiba-tiba muncul bisikan. Siapa yang menciptakanmu? Dia bisa jawab, Allah. Ada lagi, siapa yang menciptakan Allah? Nah ini. Ada. Maka Rasul katakan apa? Berhenti, ucapkan qul amantu billah wa rasulih. Allahus samad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, ini kadang ada. Jangan waktu itu wudu, sholat, rakaatnya aja kadang dibikin apa? Ragu. Lebih-lebih tentang masalah iman, karena memang dia usahanya ingin apa? Supaya manusia ini keluar dari agamanya, tidak beriman kepada Allah. Itu tujuan iblis dan bala tentaranya. Naam. Di antara keyakinan keimanan termasuk prinsip-prinsipnya terutama rukun iman yang 6. Dan kemudian diikuti yang demikian tidak apa? Min a'malil qulub, amalan-amalan hati. Bentuk ketundukan, pasrah kepada Allah, lahir batin, dan istiqomah terus-menerus di atasnya. Dan istiqomah di atas tadi sampai dia meninggal. Ya ini akhirnya menjadi apa? Husnul khatimah. Ini yang dimaksudkan ayat tadi dalam surat Fussilat ayat ini. Ya. Nah, maka ini hadirin jamaah yang mulia barakallahu fikum, maka ini yang dimaksudkan tadi. Nah.